Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Tetap patuhi prokes dimanapun kalian berada. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PKLH, yaitu Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, kelas 5, bab 2 tentang Lindungi Tanahku, part 1, jenis kerusakan tanah. Jadi anak-anak di sini Ibu akan membahas yang pertama jenis kerusakan tanah. Kebakaran hutan Balikpapan. Kondisi geografis kota Balikpapan yang berbukit dan curah hujan yang tinggi serta potensi kebakaran hutan yang tinggi di musim kemarau menjadi penyebab kerusakan tanah. Wah, jenis kerusakan tanah itu seperti apa saja ya anak-anak ya? Kita akan belajar setelah ini ya anak-anak. Sebelum kita mulai materi, kalian perlu ketahui dulu kompetensi dasar dari bab 2 ini, yaitu KD 3.2 menganalisis jenis-jenis kerusakan tanah dan cara penanggulangannya. KD 4.2 yaitu menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis kerusakan tanah dan cara penanggulangannya. Baik, anak-anak, kalian lihat gambar di layar ya, ada gambar tanah yang longsor. Jadi penasaran kan ya, apa saja sih jenis kerusakan tanah itu? Baik, silakan disimak anak-anak. Jenis-jenis kerusakan tanah, yang pertama ada erosi tanah. Erosi tanah sendiri merupakan peristiwa terangkatnya bagian-bagian tanah, terutama lapisan teratas pada tanah, dan diendapkan ke tempat lain. Biasanya terbawa gitu ya anak-anak ya tanahnya. Baik, erosi tanah sendiri anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ablasi. Erosi tanah oleh tenaga air. Dan yang kedua abrasi. Erosi tanah oleh gelombang laut. Kamu lebih sering dengar yang mana? Ablasi atau abrasi? Ya, ablasi nampaknya sedikit aneh ya di telinga kita. Kita lebih sering mendengar abrasi. Ternyata ada ablasi ya anak-anak. Ablasi disebabkan oleh tenaga air, abrasi oleh gelombang laut. Itu bedanya. Yang kedua yaitu kerusakan tanah jenis lahan kritis. Kondisi tanah yang telah kehilangan kesuburannya sehingga mengalami penurunan fungsi sebagai sarana pendukung kehidupan. Lahan kritis yang pertama disebabkan oleh kerusakan hutan dan yang kedua oleh kegiatan pertambangan. Baik, kerusakan hutan itu bisa disebabkan oleh penebangan liar dan kebakaran hutan. Adapun kegiatan pertambangan ya banyak sekali ya anak-anak ya. Ada tambang batu bara, dan lain-lain. Jenis kerusakan tanah selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan gangguan keseimbangan pada tanah yang diakibatkan oleh masuknya polutan hasil kegiatan dari manusia. Pencemaran tanah sendiri anak-anak dibagi menjadi 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Mari kita bahas satu-satu ya. Baik, limbah domestik yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Bisa berupa limbah padat, gas, dan cair. Contohnya contohnya yaitu bungkus makanan, air bekas cucian, dan lain-lain. Kemudian limbah industri. Seperti namanya, berarti dia berasal dari sebuah kegiatan industri. Contohnya seperti air bekas produksi tahu, air bekas pewarna tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu limbah pertanian anak-anak. Limbah pertanian berasal dari kegiatan pertanian. Contohnya seperti penggunaan pupuk berlebihan. Agar kalian lebih paham, coba simak video berikut. Ini adalah Sungai Musi yang tercemar oleh limbah domestik, yang mana
Sampahnya atau limbahnya didominasi dengan limbah plastik ya anak-anak ya. Kemudian industri tahu yang membuang limbahnya ke saluran pembuangan air warga sehingga 3 desa tercemar air permukaannya. Kemudian penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan ya anak-anak ya, itu juga tidak baik. Karena apa? Karena kandungan kimia pada pupuk itu bisa merusak tanah. Yang pertama yaitu mengganggu mikroorganisme. Ya, mengganggu mikroorganisme. Jadi tanah itu tidak melulu mengenai tentang tanaman saja yang hidup di atas tanah, tetapi di dalam tanah masih ada mikroorganisme yang mana membantu kesuburan tanah tersebut. Nah, jika mikroorganismenya punah, akibatnya tanah menjadi asam sehingga tanah tidak berfungsi secara maksimal, bahkan akan meracuni tanah tersebut. Tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton part 2 dan 3 ya, tentang bab lindungi tanahku. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa.